TPUA, pemecatan Bitor semakin mempertegas kepalsuan ijazah Jokowi. Betor Suryadi dipecat. Nah, ini kegemparan baru karena Betor Suryadi mulai membuka sesuatu yang pasti dia tahu dari awal, tapi dia cicil. Dan kita tahu watak Betor itu nggak ada matinya, nggak ada takutnya. Dia pernah jadi pimpinan KSP di bawah Pak Luhut atau Pak Muldoko itu. Jadi dia ada di dalam pusat kekuasaan Jokowi. Dia anggota PDIP, aktivis. Saya kenal dari 98 bahkan sebelum itu tuh. Jadi semua hal akhirnya jadi semacam permainan tukar tambah politik. Betor membuka jejak genealogi ijazah Jokowi yang dicetak di Jalan Pramuka. Dia berupaya untuk meyakinkan para aktivis supaya hati-hati dengan kekuasaan. Akhirnya dia kena damprat dari kekuasaan. Kan Betor naik ketika Jokowi berkuasa, sekarang dia diturunkan atau dipaksa turun sebagai penasehat ahli lembaga yang dipimpin Budiman Sujatmiko dan Iwan Sumulya, dua-duanya aktivis itu. apa namanya lembaga itu? Lembaga Badan Percepatan Pemberantasan Kemiskinan atau apalah. Jadi kedudukan Betor itu adalah pejabat negara sebetulnya. Nah sekarang karena dia mempersoalkan ijazah dari mantan kepala negara, maka dia dipecat. Nah kita mau membaca itu sebagai eskalasi atau bahkan akumulasi dari kecurigaan publik, kegelisahan publik tentang kepastian ijazah palsu Jokowi. Jadi Betor akhirnya harus menghadapi fakta bahwa dia akan dibungkam. Tapi bagi Betor ya udah berkali-kali dia masuk penjara zaman Orde Baru. Bagi dia itu ya permainan kecilan. Tapi permainan besar adalah ditunggu oleh publik. Apa sebetulnya kejujuran dari UGM, dan alumni UGM udah memberi ultimatum pada rektor supaya mengundurkan diri kalau tidak bisa membuat kejujuran, memastikan bahwa UGM itu harus datang ke publik, perlihatkan ijazah aslinya. Demikian juga Jokowi dengan legowo harusnya perlihatkan supaya kasus ini betul-betul diteduhkan. Dan saya kira Presiden Prabowo juga menunggu itu, karena nggak mungkin Prabowo yang menuntut itu kan, itu etikanya tidak ada. Tetapi kelihatannya Presiden Prabowo juga berharap banyak bahwa lembaga-lembaga resmi ini betul-betul mengucapkan kejujuran. Lembaga resmi pertama tentu ada UGM, ada lembaga lain KPU segala macam, tapi masalah utamanya kan ada di UGM. Ini kan hanya ibaratnya omongan pepesan kosong ya, orang menuduh ijazah Jokowi palsu, tetapi nggak bisa menunjukkan asli. Ini loh Pak Jokowi, ijazah Bapak palsu, ini loh aslinya nggak sesuai dengan yang asli. Nah ini nggak, karena masyarakat tidak bisa berpikir secara benar, maka ini ditangkap, oh palsu. Udah jelas-jelas institusi yang mengeluarkan ijazah mengatakan asli. Saya hari ini kedatangan teman namanya Ian Iskandar, SH, MA. Dia dari Pijar Indonesia di Palembang. Dia menjelaskan bahwa dia adalah konsultannya Pak Profesor Paiman Raharjo yang belakangnya banyak lagi titel. Ketika Pak Paiman diberhentikan dari Universitas Mustopo Beragama, dikarenakan profesornya dan segala macamnya itu diduga palsu. Jadi saya meyakinkan bahwa 1000% ijazah yang diributkan ini dibikin di situ oleh dia. Apa hubungan Pak Paiman dengan Anda katakan itu dengan Pak Jokowi dan ijazah di Pramuka begitu Pak Betor? Kan selama ini kan kita lagi mencari. Jadi saya baru dapat komunikasikan dengan KPU Solo. Solo melalui Mas Taufik yang sekarang menuntut di Surakarta itu. Terus dari Taufik itu Eko menjelaskan bahwa Jokowi pada waktu 2005 menggunakan 2 sarjana, Dr. Andes dan insinyur. Nah, Eko menjelaskan bahwa pada waktu itu tidak ada verifikasi. Jadi Eko sebagai ketua KPU tidak melakukan tugas yang namanya verifikasi. Verifikasi itu adalah melaksanakan undang-undang, peraturan dengan anggaran. Seharusnya Eko membawa ijazah-ijazah itu, dokter Andesnya dari kampus mana, insinyurnya dari waktu mana ke
universitas. Ternyata itu tidak dilakukan Eko, karena Eko bilang ada public expose. Setelah menang seharusnya Jokowi mengumumkan siapa dia, siapa keluarganya, siapa pendidikannya. Itu tidak dilakukan. Saya mengenal Pasar Pramuka Pojok itu dari tahun 1995 ya, 1995. Kemudian saya banyak kenal orang sana, kemudian saya membeli beberapa toko ya di situ tahun 97 ya, 1997. Jadi saya usaha pengetikan di Pasar Pramuka Pojok itu 1997 sampai 2002. Nah, memang beberapa kios saya di depan itu ada ya, dan ada di belakang. Nah, kenapa saya kemudian pindah di belakang? Ya karena saya saat itu butuh modal untuk usaha lain, sehingga kios-kios saya yang di depan itu saya jual. Mengapa yang saya jual di depan? Karena harganya lebih tinggi, sehingga bisa untuk modal usaha yang lain gitu. Nah, kalau orang mengatakan saya masih ada di Pasar Pramuka Pojok sampai 2017, itu fitnah dan tidak benar. Kali ini Roy Suryo CS membawa seorang pemilik kios di Pasar Pramuka. Pria berinisial Mr. J ini kembali menyebut nama mantan Wakil Menteri Desa Paiman Raharjo sebagai pemilik salah satu kios di sana. Paiman saya dengar sih tahun sebelum 2002 udah ada gitu. Sebelum 2002. Kalau Bapak sendiri sudah dari awal ya? Ya. Oke. Dan apa betul kiosnya itu hanya sampai tahun 2002? Tahu saya lebih. Lebih ya? Tutup atau dijual atau gimana tuh Pak? Tadi kan di depan, kios itu semua di depan. Tadi depan dia pindah ke belakang. 2002 masih ada di tempat. Oh, 2002 hanya pindah ke belakang. Bapak sendiri terakhir melihat Prof Paiman, ya Prof apa enggak Prof ya, Pak Paiman lah, Pak Paiman Raharjo yang kita maksud. Saya nggak ada dosen. Bukan Paiman, dosen. Oh, gelarnya dosen ya Pak? Ya, semua orang begitu panggil dosen. Karena dia dosen beneran atau? Ya kurang paham saya. Lalu terakhir dia sering datang ke situ deh. Kapan Pak? Tahun-tahun berapa? Terakhir saya ingat saya 2015 masih ada. Berarti 2015 dia masih sering datang ke situ? Ya walaupun jarang tapi sering. Tadinya kan banyak orang yang mempersoalkan kenapa sih ijazah Jokowi sampai dikejar-kejar seperti itu. Toh dia juga udah selesai masa jabatannya 2 periode kan, seperti itu ya. Orang banyak yang menyatakan seperti itu. Tapi sekarang saya kira mereka semakin menyadari gitu setelah Indonesia ditetapkan statusnya ini sebuah riset yang menunjukkan bahwa Indonesia itu dari sisi akademis itu ya ini paling tidak bisa dipertanggungjawabkan, nggak dipercaya tingkat kejujuran akademisnya. Ya bagaimana mungkin Indonesia tidak jadi peringkat kedua di bawah Kazakhstan kalau ada kasus seperti Jokowi, kemudian ada kasus Bahlil dan sekarang ini bahkan lembaga pendidikan seperti UGM itu citranya itu sangat buruk, bahkan banyak orang yang menyatakan gitu, sekarang kalau mau masukin anak jangan ke UGM deh. Padahal kan sebenarnya lulusan UGM kita tahu banyak yang punya yang baik-baik, banyak yang integritasnya tinggi, tapi gara-gara itu tadi, gara-gara sikap rektorat, gara-gara sikapnya Jokowi, ya ini seperti peribahasa nilas titik merusak susu sebelanga. Ya baru saja kita diperingkatkan oleh dunia sebagai negara dengan kebohongan akademis nomor 2 di dunia, itu nomor 1-nya Kazakhstan ya. Jadi Indonesia dipermalukan terus dan kita tambahkan itu tiap hari. Setiap kali kita tidak bisa percaya pada ijazahnya Jokowi lah, Bahlil atau siapapun, itu dibaca oleh indeks dunia. Kan semua berita buruk Indonesia itu direkam lalu di rankingkan di dunia. Jadi UI menjadi buruk karena ada kasus Bahlil. UGM bahkan sudah bertahun-tahun disorot sebagai penyimpan kebohongan. Jadi sekali lagi ini demi moral call. Soal hukum pasti akan jalan terus, tetapi orang mendefinisikan universitas itu sebagai pusat pembinaan nilai, pusat pembinaan etika itu. Jadi rektor UGM pasti dituntut pertama-tama untuk mengucapkan kejujuran etis, bukan kejujuran legal, itu dasarnya tuh. Dan yang diseret di situ udah pasti Pak Pratikno yang ada rektor yang kemudian jadi orang kuat
atau bahkan sangat kuat di era Pak Jokowi. Nah, semua ini menuju pada semacam konklusi bahwa kejujuran akademis kita memang betul-betul bisa disogok. Bayangkan misalnya kalau kejujuran akademis saja bisa dijual belikan, apalagi kejujuran di dalam politik, apalagi kejujuran dalam bisnis, apalagi kejujuran di dalam bidang-bidang penegakan hukum. Jadi kita mulai dengan satu dasar pikiran bahwa kembalikan politik ke dalam moral, karena dari awal, dari zaman Aristotle merumuskan atau Plato merumuskan politik itu, politik selalu dianggap sebagai tempat mendistribusikan keadilan. Jadi pembuluh darah politik itu adalah keadilan. Nah, itu yang dituntut publik sekarang. Kejujuran adalah basis dari keadilan. Kalau you jujur, pasti you akan berbuat adil. Nah, kejujuran pertama tentu ditagih pada orang pertama yang akan mendistribusikan keadilan. Siapa? Ya presiden. Siapa dia? Pada waktu itu adalah Jokowi. Mengapa Jokowi akhirnya dilabelkan sebagai man of contradiction atau macam-macam isu yang ditempelkan pada beliau, dan sekarang akhirnya akumulasi dari tabungan kebohongan Jokowi itu dipersoalkan justru oleh kalangan UGM sendiri, dipersoalkan justru oleh kalangan PDIP sendiri. Itu sebetulnya memalukan. Jadi jangan kita tambah lagi peringkat kita sehingga tahun depan Indonesia dapat peringkat second to none itu, apa namanya maksudnya, nggak ada lawan lagi itu di dalam dunia perbohongan akademis. Jadi ijazah Jokowi itu penanda pertama bahwa dunia membaca Indonesia sebagai tempat berkumpulnya para pembohong akademis. Direktur Gerakan Perubahan dan PLT Ketuan TPUA Miskin Arbi mengatakan pemecatan terhadap Bitor Suryadi, aktivis dan politisi PDIP dari jabatannya semakin menegaskan tentang kepalsuan ijazah Joko Widodo. Bitor, mantan staf KSP era Jokowi itu secara gamblang dan terus terang membuka soal ijazah palsu Jokowi yang diduga diproduksi oleh Pasar Pojok Pramuka, kata Muslim Arbi kepada media Sabtu tanggal 6 Juli tahun 2025. Sebutan Pasar Pojok Pramuka itu kini viral dengan julukan Universitas Pasar Pramuka, UPP. Sebutan candaan di antara para aktivis, netizen dan emak-emak militan. Bitor menyeret nama Paiman Raharjo, mantan Wamendes Jokowi itu karena sepak terjang dia dalam bisnis fotokopi dan jasa pengetikannya, ujarnya. Meski Paiman yang bergelar profesor itu mengklaim telah menutup usaha itu sejak 2002-2003. Tetapi mantan intelijen Kolsri Raharjo Chandra sebut bahwa sampai tahun 2017, usaha Paiman Raharjo itu masih jalan. Artinya klaim Paiman itu sudah tutup sejak 2002 itu terbantahkan. Temuan Bitor Suryadi ini, teman-teman aktivis memanggilnya Tor itu seharusnya mendorong Kepolisian Republik Indonesia untuk segera mengusut kasus ijazah palsu Jokowi itu semakin cepat dan tegas. Dan segera menetapkan tersangkanya. Pemilik ijazah palsu itu, jelas Muslim. Sekarang viral video, lulusan Universitas Pramuka jadi presiden. Semakin buruklah wajah Republik ini. Diamnya polisi atas temuan Bitor ini, jangan sampai terkesan polisi tetap membela Jokowi. Meski kasus ijazah palsu ini semakin terang benderang. Sama seperti kasus akun Fufu Fafa. Roy Suryo sudah secara terang benderang dan gamblang akun itu 99,9% milik Gibran, sudah dibenarkan oleh KS sang adiknya. Itu milik kakak, dan BSSN, Badan Siber dan Sandi Nasional, sudah mengakuinya. Tetapi aparat hukum tidak segera memproses pemilik akunnya. Maka ini alamat kacau dan rusaknya hukum di negeri ini, tutur Muslim. Malah polisi sibuk mengusut dan memeriksa para pakar, dan pengadu dan para aktivis yang membongkar kasus ijazah palsu ini. Seperti pemanggilan berkali-kali terhadap sejumlah aktivis seperti S, K dan R di Polda Metro Jaya pada Senin tanggal 7 Juli besok. Pemecatan Bitor dari jabatannya dan pemanggilan berkali-kali terhadap sejumlah aktivis yang dilakukan di era Presiden Prabowo ini menegaskan. Penegakan hukum dan di era Prabowo dan Jokowi sama saja, jelas Muslim. Malah bisa jadi tambah parah. Karena terkesan kuat Prabowo bela Jokowi dalam kasus ijazah palsu delnya. Juga bela Gibran dalam kasus Fufu Fafa dan kasus-kasusnya yang sudah ada di meja KPK. Pemecatan Bitor dalam kasus ijazah palsu Jokowi produk Pasar Pramuka ini mengkonfirmasi ternyata rakyat mau bicara benar semakin tersakiti dan terzalimi, tegas Muslim. Dan hal itu akan menyimpan bara api penegakan hukum dan keadilan semakin terkoyak di Republik ini, tutupnya.